saya mencurigai dalam tanda kutip kalangan habaib bertempur dengan kita, oke. Sementara padahal habaib awalnya mau dipakai oleh Prabowo, kemudian kita juga membantu kemenangan Prabowo di pemilu pilpres kemarin. Ini kan bertarung ini. Nah, ketika NATO tidak berdaya, ketika dolar dimatikan fungsinya dalam perdagangan internasional, termasuk Prabowo nanti juga akan dapat diskon pupuk, diskon gas, diskon minyak, diskon energi, dan otomatis ketahanan kawasan. Nah, sekarang ini kan isu ada suntingan bahwa nanti Pertalite juga dilarang beredar atau karena kekurangan bahan. Nah, kalau kita masuk BRIC, tiba-tiba Saudi atau Abu Dhabi atau Iran seizin Rusia memberikan diskon bonus harga minyak mentah, apa kita nggak ngiler ke situ? Kemarin ketika Megawati baru pulang dari Rusia, nggak begitu lama Cina menanamkan investasi di IKN, dan itu satu-satunya dan pertama saat ini. Itu bonus luar biasa itu. Dan itu adalah kuncinya atau brokernya adalah merah. Nah, kita di mana posisinya saat ini? Wafur, ya, saya punya sejumlah catatan diskusi malam ini. Pertama adalah, ya kita masih menebak-nebak seperti apa policy atau kebijakan politik Prabowo terhadap umat Islam. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menelisik juga kira-kira apakah pola yang akan dipakai oleh Prabowo ini mirip-mirip yang dilakukan oleh Jokowi terkait keislaman atau kembali kepada masa Orde Baru. Nah, ini juga penting karena ada varian-varian Islam di kita yang itu punya kiprah dan punya basic dukungan yang tidak kecil. Misalnya ada sayap modernis, ada sayap tradisionalis, bahkan belakangan ada sayap-sayap yang digalang oleh FPI, kalangan habaib. Nah, kemudian yang ketiga, apakah sikap atau polisi Prabowo ini terkait Islam, katakanlah seperti yang dijelaskan oleh Prof. Hanif tadi, yang arahnya adalah merangkul semua, atau kalau saya mendefinisikan Prabowo ini kan tipe pemimpin yang positivistik. Jadi semua dirangkul, semua dibina, semua dikasih pembinaan-pembinaan yang memadai. Nah, apakah ketika sikap terhadap Islam itu dipandang menguntungkan Islam, itu tidak memberikan atau tidak memunculkan kecemburuan, memunculkan kecemburuan sosial, kecemburuan politik bagi kelompok lain, katakanlah mungkin kelompok merah. Nah, saya akan kembali yang pertama dulu. Kita ingin menebak seperti apa sebenarnya polisinya Prabowo terhadap umat Islam, kekuatan Islam di Indonesia ini. Apakah memilih Islam seperti yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi, bahwa ada eksponen-eksponen di Gerindra, Dasko dan Habibur Rahman sudah mendatangi Habib Rizik. Sementara dari awal Habib Lutfi itu menjadi jangkar utama dari tim kampanye Prabowo, Koalisi Indonesia Maju, KIM. Di samping itu, keberadaan Habib Lutfi ini kan bisa kita sebut sebagai kepala suku bagi kalangan habaib atau imigran Yaman. Kepala suku dalam konteks keislaman, dakwah Islam, atau dalam konteks politik. Jadi posisi beliau ini sangat istimewa karena madhab politik yang dianut oleh Habib Lutfi ini beda jauh dengan dilakukan oleh misalnya Habib-Habib juniornya seperti Rizik bin Sihab atau bahkan Bahar bin Smith atau bahkan Taufik Assegaf. Habib Lutfi ini dari awal memang memilih jalur struktural, memilih jalur politik, jalur kelembagaan. Kita tidak mendeteksi bahwa Habib Lutfi itu katakanlah punya jamaah yang semodel dengan Robito Alawiyahnya Taufik Assegaf atau semodel dengan pesantren Tajul Arifinnya Bahar bin Smith. Nah, jadi hampir semua penguasa di Republik ini punya kedekatan khusus, mulai zaman SBY, kemudian Jokowi belakangan ini, atau bahkan hampir semua capres-cawapres mendatangi bersilaturahmi kepada beliau di Pekalongan. Ini istimewa Habib Lutfi ini. Nah, apakah cukup kita simpulkan bahwa kehadiran silaturahmi
di akhir Agustus kemarin, Dasko dan Habibur Rahman ke rumah Habib Rizik Syihab itu menjadi pilihan warna politik yang akan diambil oleh Prabowo. Satu sisi itu, sisi lain kita juga menghitung bahwa saya mendengar informasi 2014, Pilpres 2019 dan belakangan ini NU menurut sebagian tim di internal Prabowo itu apa namanya? Jangan terlalu tajam itu, jangan terlalu tajam itu. Jangan terlalu tajam itu. Ya. Nah, kemudian apakah cukup bahwa tawaran-tawaran itu bersumber langsung dari internal Prabowo atau teman-teman di Keramat Raya mengembangkan sendiri? Nah, kita juga tidak mendengar Muhammadiyah itu mengembangkan bahwa Muhammadiyah dapat berapa kursi, itu kita tidak dengar. Nah, apakah kita belum jelas ini. Jadi keislaman yang mana yang akan diambil oleh Prabowo ini? Apakah Habaib, apakah modernis Muhammadiyah, atau kita? Kalau kita, berarti pola yang dilakukan oleh Prabowo ini adalah kelanjutan dari yang di polosinya Jokowi, merangkul NU. Kalau kemudian belah bambu model Orde Baru, berarti yang dipakai adalah Muhammadiyah, kalau modernis. Nah, kalau kemudian dia punya pemikiran baru, katakanlah bahwa dia mendorong kaum Habaib ini untuk masuk ke tengah, masuk ke inti kekuasaan, ini menarik. Satu sisi lain, kalangan Habaib ini hari ini lagi digebukin oleh Yusuf Mars dan kawan-kawan. Termasuk oleh Kiai Ubadillah Tamam. Oleh Kiai Ubadillah ini. Jadi apakah saya yakin Prabowo dan tim juga melihat apa yang dilakukan oleh Kiai Ubadillah Tamam, oleh Kiai siapa itu Kiai Fuad Peret dan juga Kiai Banten. Iya. Kiai Madudin Usman Al-Bantani. Saya yakin ini akan dilihat ya, karena dan juga penyikapan yang keras dari banyak kalangan di NU terhadap kalangan mereka. Satu sisi lain ternyata Prabowo atau Gerindra mendatangi atau tetap menghitung Habib Rizik dan kalangan Habaib lainnya. Nah ini kan kemudian ada yang nimbrung di sini. Nimbrung dalam arti bahwa tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah saya jelaskan juga sekaligus bahwa tentang apakah yang dipilih adalah Orde Baru, zaman Orde Baru berarti belah bambu, ataukah zaman Jokowi berarti NU, ataukah dia punya pencangkokan baru, kaum Habaib yang didorong di depan, kemudian NU dan Muhammadiyah di belakangnya. Nah ini kita lihat. Tetapi kan benturan katakanlah begitu antara Kiai Ubadillah Tamam, Kiai Madudin Usman Al-Bantani dan juga yang sekarang ini diamini oleh mayoritas kekuatan di Keramat Raya melawan kaum Habaib ini, itu ada menikmati pertarungan itu. Nah ini saya mencurigainya di situ, bahwa kita dibiarkan bertarung, kaum Habaib, kemudian kita, Keramat Raya dan kawan-kawan, yang kemudian mencapai ujungnya ketika Jatman mengadakan acara di Surabaya tanggal 19 kemarin. Tapi kan itu juga hasilnya juga tidak terlalu menggembirakan, tidak terlalu menggembirakan, meski juga tidak mengecewakan. Karena tuntutan call tingginya adalah dalam tanda kutip mereshuffle Habib Lutfi dari Jatman, ternyata Habib Lutfi juga masih baik-baik saja. Kita juga tidak mendengar bahwa PBNU akan menyelenggarakan pleno untuk menyikapi hal itu. Nah ini harus dijelaskan oleh Kiai Ubadillah apa sebenarnya di balik ini semua. Nah kemudian di sisi lain bahwa saya melihat lobbynya lobby PDIP ke Rusia, kemudian dikaitkan dengan judulnya Yusuf Mars tadi, bahwa ada perubahan geopolitik di dunia ini, terutama ketika Rusia mau mengambil alih atau mengendalikan geopolitik terutama kawasan. Katakanlah NATO ini kan udah nyaris kolab. Kenapa nyaris kolab? Ya karena suplai energi, suplai gas, suplai pangan itu rata-rata dari Eropa Timur, Rusia dan lain-lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, geopolitik global juga yang baru adalah dolar di persekutuan atau di asosiasi yang dipimpin oleh Rusia, BRIC, Brazil, Rusia, India, China, kemudian South Afrika, Afrika Selatan, mereka tidak menggunakan dolar untuk
jual beli gas atau mengirim bahan pangan atau bahan pupuk, mereka melakukan kembali zaman lama, yaitu barter. Nah, kemudian tanpa syarat lagi. Nah, keuntungan seperti ini, dan ketika Prabowo mengendalikan Republik, kalau istilahnya Prof. Hanif Sahagopur tadi, bahwa setelah tanggal 20 ketika DPR sudah dilantik, Presiden sudah dilantik, kemudian katakanlah bahwa kita sangat butuh namanya injeksi, butuh namanya cash flow, butuh namanya investor, dan sekarang ini uangnya ada di China, kemudian bahan mentahnya ada di BRIC. Kalau kita butuh minyak, kita harus ke Abu Dhabi, ke Dubai, atau ke Saudi, atau ke Iran yang lebih dekat pada Rusia. Nah, sementara dari Amerika kekurangan mereka. Kemudian dolar juga tidak digunakan. Nah, yang bisa memainkan ini terutama adalah mereka-mereka yang pernah bermain di Orde Lama. Karena Orde Lama yang punya hubungan istimewa dengan Rusia, dengan Soviet ketika itu, memorinya adalah, maka kemarin ketika Megawati ke sana, dia membawa pulang arsip sejarah hubungan Indonesia dengan Rusia, dengan Soviet, sejak zaman Soekarno hingga zaman SBY, termasuk zaman Jokowi. Ini saya yakin arsip ketika diboyong bukan tanpa maksud. Ketika NATO tidak berdaya, ketika dolar dimatikan fungsinya dalam perdagangan internasional, termasuk Prabowo nanti juga akan dapat diskon pupuk, diskon gas, diskon minyak, diskon energi, dan otomatis ketahanan kawasan. Nah, sekarang ini kan isu ada suntingan bahwa nanti Pertalite juga dilarang beredar atau karena kekurangan bahan. Nah, kalau kita masuk BRIC, tiba-tiba Saudi atau Abu Dhabi atau Iran seizin Rusia memberikan diskon bonus harga minyak mentah, apa kita nggak ngiler ke situ? Kemarin ketika Prabowo Megawati baru pulang dari Rusia, nggak begitu lama Cina menanamkan investasi di IKN, dan itu satu-satunya dan pertama saat ini. Itu bonus luar biasa itu. Dan itu adalah kuncinya atau brokernya adalah merah. Nah, kita di mana posisinya saat ini? Jadi posisi menurut Anda nih, posisi NU kemudian juga posisi Islam politik ini akan berada di mana nih? Iya, menjadi jelas bagi kita sekarang ini, ternyata politisi kita atau aktivis-aktivis politik, terutama yang berbasis Nahdliyin, itu rata-rata cara pandangnya adalah inward looking, melihat ke dalam, melihat internal, bertarung secara internal NU sama PKB atau NU dengan Nabaib atau dengan Muhammadiyah itu pertama. Kemudian kita lupa bahwa terjadi perubahan luar biasa di dunia ini, oke? Dan di antara perubahan itu adalah sama sekali tidak melibatkan keislaman sebagai subjek. Oke, ketika Megawati ke Rusia, kemarin dia Pitaloka nyinggung soal bahwa Palestina itu adalah proyeknya Rusia, proyek kita, proyek Bung Karno. Sementara Yahudi itu proyeknya Richard Lienhard, proyeknya Inggris, proyeknya Amerika, proyeknya Barat. Oke. Makanya kemudian ketika Megawati pulang dari sana, kita rebut kembali Palestina, itu adalah kelanjutan dari perjuangan Soviet dan Bung Karno melawan keangkuhan Barat ketika mendirikan mendirikan Israel di bumi Palestina. Ini luar biasa ini. Nah, ketika Megawati bicara soal itu, di tengah dolar tidak berlaku di kawasan-kawasan sumber daya alam yang melimpah, kawasan-kawasan yang punya resources minyak, gas, dan cadangan pangan, maka perjuangan memerdekakan Palestina itu menjadi lebih ringan. Dan kalau itu dilakukan oleh PDIP misalnya, apa nggak malu Habaib, apa nggak malu NU, apa nggak malu Muhammadiyah, apa nggak malu PKS, gitu loh. Inilah saya ingin bahwa kita ini adalah outward looking, jangan inward looking. Makanya anak-anak itu harus kuliah di UI, nah kan? Itu harus luas, gitu. Jadi Pertalite itu nyaris akan dikurangi atau bahkan dihilangkan karena suplai dari BRIC itu dilarang oleh Rusia kecuali Prabowo ke sana. Oke. Pupuk itu naik harga pupuk naik 2 kali lipat. Makanya Jokowi menaikkan subsidi pupuk hampir 10 triliun. Kenapa begitu? Karena penghasil utama NPK itu adalah Rusia dan Ukraina. Ada bisa sih diambil dari Maroko dan lain-lain. Nanti nanya sama Zuhairi Misrawi. Bisa nggak kira-kira kirim pupuk ke Indonesia dari sana? Nah,
Kemudahan-kemudahan seperti ini, bonus-bonus seperti ini, itu tidak sebanding kalau kita misalnya tetap ke barat. Amerika bikin senjata banyak sekali syaratnya, harus ada demokratisasi, penghormatan pada asli manusia, dan macam-macam. Rusia sumber dayanya luar biasa, Cina teknologinya luar biasa, Inggris, Brazil, India luar biasa, dan itu diberikan cuma-cuma bonus di tengah kas negara habis terserap oleh IKN. Kemudian Prabowo harus memutar otak dari mana ini. Otomatis satu-satunya cara adalah investor asing masuk. Investor dari mana yang ada duitnya, ada sumber dayanya? Ya dari BRIC. Oke, nah itulah makanya bahwa kita harus melihat itu semua. Tidak cukup ya kalau kemudian oke lah siapa yang koalisi dapat menteri, ini kan hitung-hitungan anak-anak aja itu. Tapi ini tata kelola dunia baru, geopolitik baru yang kita harus bermain di situ. Politik akomodatif, politik stabilitas, ini yang akan dijaga oleh Prabowo ke depannya. Tidak ada lagi friksi kiri kanan dan sebagainya. Semua berada pada rumah yang nyaman, dalam satu rumah yang nyaman. Silakan, Dr. Soleh. Iya, ya saya sependapat dengan Prof. Hanif dan K. Ubaidillah bahwa anginnya adalah Prabowo akan menggunakan politik akomodatif, ya, mengayomi semua kekuatan ormas Islam maupun non-Islam. Satu itu. Tapi yang kedua, saya yakin bahwa mereka tidak akan diberi peran, ya. Tidak ada penugasan khusus untuk NU, untuk Muhammadiyah atau apapun, termasuk untuk HPI. Mereka akan diparkir, saya meyakini itu. Karena udah kondusif dalam negeri. Ya, tapi bukan berarti bahwa mereka akan diberi kue kekuasaan yang katakanlah seperti sebelum-sebelumnya. Tidak ada penugasan khusus dalam arti katakanlah kepada NU. Dulu isu terorisme yang dibikin Amerika, isu ISIS yang dibikin oleh Amerika, itu begitu menyibukkan kekuasaan Kemenlu untuk menghubungi NU untuk mengkanter kantor narasi, kantor wacana, kantor hegemoni terhadap ISIS dan terorisme. Polri untuk Densus dan macam-macam, itu tidak akan ada lagi. Proyek Amerika itu udah bangkrut ini. Kedua, NU dan Muhammadiyah dikasih apa? Cukup dikasih mainan tambang agar mereka tidak energinya tersalurkan di situ. Dan Prabowo saya yakin sudah menugaskan secara baik Jokowi di sini. Tambang ini kan kalau kata Bahlil, jangankan NU Muhammadiyah yang besar, remaja masjid pun kalau punya duit boleh mengelola tambang. Jadi negara bukan berarti ngasih tambang kemudian ngasih modal untuk operasional, nggak ada itu. NU silahkan keluarkan duitmu sehingga tambang yang diberikan ini bisa produksi memberi pajak pada negara. Nah, penugasan itu akan diberikan pada Merah karena Merah punya kartu traf di sini. Tadi Mas Yusuf menteorikan bahwa yang menguasai resources, natural resources luar biasa, dia akan menjadi pemenang. Dia akan menjadi mendikte dunia yang menguasai energi, menguasai ketahanan pangan, sekaligus menguasai stabilitas kawasan. Dan itu bukan NATO, bukan Amerika. Suplai gas Inggris, Jerman bisa dipotong dari Moskow. Dari mana Amerika kemudian menggerakkan mesin-mesin pembuat senjata dan lain-lain ketika nggak ada suplai energi? Sementara suplai utama di Timur Tengah, Saudi, Emirat Arab itu masuk BRIC semua. Dan perang itu tidak bisa dimainkan oleh NU, tidak bisa dimainkan oleh Muhammadiyah, tidak bisa dimainkan oleh ormas manapun. Yang bisa mainkan adalah kalau Bung Karno menyebut bahwa Palestina itu adalah proyek politik internasionalnya dalam konteks geopolitik dunia, Megawati melanjutkan itu. PDIP melihat Palestina itu adalah pertama perjuangan Bung Karno, kedua itu adalah geopolitik internasional. Dan itu akan mudah terwujud, memerdekakan Palestina, menegakkan stabilitas nasional, menegakkan kemanusiaan di sana.